Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Tetap semangat. Di rumah harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, jangan lupa makan dan minum vitamin. Jikalau itu memang ada vitamin ya anak-anak ya. Intinya tetap jaga kesehatan kalian. Oke, di dalam pembelajaran kita kali ini, saya mau mengajak kalian belajar sebuah materi, yaitu materi kita tentang bahasa Indonesia. Ya, materi kita adalah memahami teks laporan bacaan, lalu menentukan ide pokok dan juga menentukan simpulan. Ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari secara bersama-sama, yaitu sekali lagi memahami teks laporan bacaan, ya, menentukan ide pokoknya dan juga menentukan simpulannya. Oke. Untuk memahami teks laporan bacaan anak-anak, kita perlu mengenal pengertiannya dulu, ya, atau bahasa kerennya etimologi gitu ya. Pengertian teks laporan bacaan yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan gitu. Maksudnya dari kalimat ini, maksudnya begini: jikalau kamu mengamati sebuah bunga, ya, misalkan bunga itu adalah bunga kembang sepatu, kamu lihat, oh, bunga ini berwarna merah, ya, bunga ini memiliki kelopak gitu. Bunga ini memiliki tangkainya. Setelah saya lihat, di dalamnya bunga ini memiliki benang sarinya. Setelah itu bunga ini juga memiliki putik gitu. Lalu bunga ini juga memiliki dasar bunganya atau bakal bijinya di sana juga terdapat. Nah, itu maksud saya. Setelah itu, kamu jadikan suatu catatan. Kamu jadikan sebagai suatu catatan untuk laporan bacaan. Nah, anak-anak, jadi maksud saya yang itu tadi. Ya. Jadi ketika kamu susun berdasarkan pengamatan kamu yang sudah kamu lakukan. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan bacaan, ya. Lalu, mari kita memahami juga teks laporan bacaan. Teks laporan hasil pengamatan itu berisi apa saja? Yang pertama, berisi informasi umum yang disajikan secara menyeluruh. Ya. Lalu yang kedua ada simpulannya, dan yang ketiga pasti ada kumpulan fakta-fakta. Seperti contoh yang tadi itu bunga kembang sepatu, gitu ya. Oke. Mari kita memahami ide pokok dalam bacaan. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah inti, masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok, masalah inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Nanti saya akan kasih tahu kamu bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu paragraf nanti di menjelang akhir slide ini, ya. Nah, pada umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Pada umumnya di dalam laporan bacaan, dalam teks bacaan itu, dalam teks bacaan pada umumnya terdapat satu ide pokok, ya. Oke. Cara menentukannya nanti kita lihat dari sini di slide ini. Oke. Mari kita lihat cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Namanya bahasa Indonesia, anak-anak. Itu perlu sekali kamu mengerti rumusnya. Selain matematika, tetapi selain rumus, kamu perlu mengerti konsep. Nah, konsep itulah yaitu membaca. Kamu perlu membaca, ya. Membaca isi paragraf dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat gitu. Kamu nggak bisa menentukan ide pokok hanya satu kali. Iya, bagi kamu yang memiliki
tingkat kepandaian yang di atas rata-rata mungkin ya. Tapi bagi kita atau bagi kamu yang sedang belajar untuk memahami ide pokok, kamu perlu membacanya 2, 3, 4, 5 kali bisa jadi. Memakan waktu dong Pak, namanya belajar proses. Ya, kamu mau mengerti atau tidak? Jikalau tidak, sulit untuk memahaminya. Ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, kamu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini juga bagian ini saya akan jelaskan ya, bagian ini saya akan jelaskan nanti menjelang akhir slide ini ya, bagaimana cara menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Lalu yang ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ini juga intinya tiga cara menentukan ide pokok ini anak-anak nanti kita akan praktekkan di akhir slide ini ya, menjelang akhir slide ini maksud saya. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang laporan bacaan, teks laporan bacaan. Apa itu teks laporan bacaan? Isinya bagaimana? Lalu berisikan apa aja ya, bagaimana cara membuatnya atau cara menyusunnya yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita juga sudah belajar tentang ide pokok, apa itu ide pokok pengertiannya. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok gitu. Tadi juga saya janji sama kamu bagaimana cara menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kita akan lihat nanti ya anak-anak ya caranya semua itu. Jadi paling tidak kamu ingat-ingat itu anak-anak, menentukan ide pokok 3 cara itu ya anak-anak ya. Mari kita melihat simpulan dalam suatu bacaan. Pengertiannya adalah simpulan adalah ikhtisar atau ringkasan cerita. Nah, kalau nggak mengerti ringkasan cerita, ikhtisar akhir dari suatu teks. Untuk menentukan suatu kesimpulan atau simpulan dalam suatu teks bacaan yang akan kita baca, yang akan kalian pelajari juga, itu kamu perlu dasarnya adalah tahu kalimat utama, kalimat penjelas, kamu cari informasi, dapatlah ide pokok. Setelah itu, setelah menentukan ide pokok yang biasanya ada di setiap paragraf anak-anak, baru kamu akan bisa menemukan simpulannya dalam suatu akhir bacaan atau dalam suatu akhir teks itu anak-anak ya. Nah, cara menentukan simpulan kembali yang sudah saya jelaskan tadi, namanya bahasa Indonesia rumusnya adalah membaca ya, bacalah teks secara keseluruhan dengan cermat dan teliti, lalu temukan informasi penting terdapat dalam teks itu, atau bisa cari informasi pentingnya dalam setiap paragraf ya. Bedanya untuk menentukan simpulan dan ide pokok adalah yang ketiga, yang terakhir ini, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Ini biasanya jujur anak-anak, jangankan SD, SMA aja ini belum tentu bisa untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dalam suatu bacaan gitu. Enggak apa-apa, kita harus belajar ya. Sekali lagi masih dasar, kita belajar untuk menjadi pelajar yang lebih baik lagi anak-anak ya. Nah, tadi saya janji sama kamu untuk bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. Tapi dengan syarat ini, perhatikan suara saya. Ini ada teks laporan, ada teks bacaan laporan pengamatan. Ini begini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ya. Nah, mari anak-anak kita cermati satu persatu. Kita mau menentukan ide pokoknya, tetapi kita harus tahu dulu kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya dalam suatu paragraf dalam bacaan itu, kalimat penjelas itu adanya di akhir atau bisa jadi di tengah ya. Tapi dalam laporan pengamatan ini kita lihat
Di manakah kalimat utamanya, di mana kalimat penjelasnya? Oke, saya akan kasih tahu kalimat utamanya. Kalimat utama biasa terletak di awal kalimat, di awal paragraf maksud saya. Perhatikan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Oke. Kalimat utamanya, sebelum kita tentukan lagi, kita harus tentukan informasi. Informasi dalam bacaan ini apa menurut kalian? Oke. Betul, bisa jadi singkong. Betul sekali, singkong anak-anak. Singkong adalah informasi penting di dalam bacaan ini. Ya, jadi ini sebagai informasi. Ya, singkong. Lalu kita lihat kalimat utamanya adalah yang ini. Ya, yang ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, lalu kita lihat, berarti kalimat penjelasnya adalah kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya apa? Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari kata sini sampai sini itu adalah kalimat penjelas. Ya, oke, udah paham? Jadi, ide pokoknya adalah bagaimana? Oke? Nah, ide pokoknya adalah singkong merupakan atau singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, tadi saya udah kasih tahu informasi pentingnya adalah singkong. Kalimat utamanya adalah yang ini. Ya. Sedangkan kalimat penjelasnya nggak saya masukin. Ya, jadi dapatlah. Nah, gitu ya. Tadi kita udah baca secara teliti. Oke, dari atas ke bawah. Jadi menentukannya seperti itu anak-anak. Ya, saya harap kalian paham atau mengerti secara sederhana. Segampang aja dulu deh. Ya, nanti kalau ada bacaan berikutnya, intinya kalian baca dengan baik. Jangan bosan. Namanya ilmu itu mahal. Kalau kamu cuman pengennya cepat, ya berguru aja sama si Jini ya, gitu ya. Langsung hilang. Tapi enggak, kita belajar. Ilmu itu adalah belajar. Oke? Belajar itu adalah proses. Saya lebih menghargai orang yang berproses dengan baik, tapi prosesnya itu kepada arah yang benar, ketimbang hanya mendapatkan nilai tetapi hasilnya nyontek, tidak ada hasil apa-apa. Itu sangat menyedihkan sekali, ya. Nah, di akhir penjelasan saya berikan bonus untuk kalian. Selamat mencoba. Apa penugasannya? Bonusnya adalah penugasan menentukan ide pokok. Silakan cek di Google Classroom kalian. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya harap bermanfaat, berguna untuk kalian dalam masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh atau istilahnya PDR. Kalian belajar dari rumah, dan dalam masa pandemi virus corona ini anak-anak, tolong tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga kondisi prima kalian, dan tetap untuk patuhi protokol kesehatan karena kita sama-sama sedang mengalami masa pandemi ini anak-anak ya. Tetap di luar gunakan masker, jangan lupa sering cuci tangan ya. Kalau bisa bersentuhan dengan orang, tetap jaga jarak. Oke, anak-anak sekalian, salam sehat dari saya. Tuhan memberkati kita.